Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orchida Dara Ramadhani dari kelas 1B Teknik Multimedia Jaringan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi informasi yang ada di Indonesia. Nah, saya juga akan membahas peran teknologi Indonesia di berbagai bidang. Berikut penjelasannya. Oke, di mata kuliah Sistem Telematika. Jadi, yang akan saya bahas itu perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi telah berkembang dengan pesat dan menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat. Saat ini, informasi telah menyebar melalui berbagai media, baik media cetak, koran dan majalah, maupun media elektronik seperti televisi dan internet. Perkembangan teknologi informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir. Kehidupan seperti ini dikenal dengan e-life, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Dan sekarang ini sedang semarak dengan berbagai huruf yang dimulai dari awalan E, seperti e-commerce, e-government, education, e-library, e-journal, e-medicine, e-laboratory, e-biodiversi, dan yang lainnya yang berbasis elektronika. Sebelum masuk ke pembahasan bidang, apa itu teknologi informasi? Jadi, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Beberapa peran teknologi informasi di berbagai bidang. Yang pertama itu peran teknologi informasi pada bidang pendidikan. Yang kedua, peran teknologi informasi pada bidang pemerintah. Yang ketiga itu peran teknologi informasi pada bidang keuangan. Dan yang keempat itu peran teknologi informasi pada bidang kesehatan. Materi pertama, peran teknologi informasi pada bidang Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, maka pada saat ini sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antara mahasiswa dengan dosennya, melihat nilai mahasiswa secara online, mengecek keuangan, melihat jadwal kuliah, mengirim berkas tugas yang diberikan dosen, dan sebagainya. Semuanya itu sudah dapat kita lakukan. Kecenderungan dunia pendidikan di Indonesia di masa mendatang. Yang pertama itu berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh, distance e-learning. Kemudahan untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh perlu dimasukkan sebagai strategi utama. Kemudian sharing resource bersama antara lembaga pendidikan atau latihan dalam sebuah jaringan. Dan perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya seperti guru atau laboratorium berubah fungsi menjadi sumber informasi daripada sekedar rak buku. Kemudian pengguna perangkat teknologi informasi interaktif seperti CD-ROM multimedia dalam pendidikan secara bertahap menggantikan TV dan video. Pembahasan kedua yaitu peran teknologi informasi pada bidang pemerintah. Pada intinya, e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti G2C atau Government to Citizen, terus G2B seperti Government to Business, dan G2G, Government to Government.
Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain. Yang pertama, pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintah. 2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan, transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak. Yang ketiga, pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Next, materi ketiga, peran teknologi informasi di bidang keuangan dan perbankan. Layanan perbankan modern yang hanya ada di kota-kota besar ini dapat dimaklumi karena pertumbuhan ekonomi saat ini yang masih terpusat di kota-kota besar saja, yang menyebabkan perputaran uang juga terpusat di kota-kota besar. Untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan atau perbankan seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online. Sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM dari bank tersebut. Atau seseorang nasabah dapat mengecek saldo dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang lainnya hanya dalam hitungan menit saja. Semua transaksi itu bisa dapat dilakukan. Kemudian, materi selanjutnya yaitu peran teknologi informasi bidang kesehatan. WHO atau World Health Organization mendefinisikan sistem informasi sebagai upaya terintegrasi untuk mengumpulkan data, memproses, melaporkan, dan menggunakan informasi dan pengetahuan kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengembangan program kesehatan, dan penelitian. Informasi kesehatan digunakan untuk pengambilan keputusan di semua tingkatan organisasi kesehatan, baik di level komunitas atau kesehatan masyarakat, fasilitas kesehatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan bahkan global. Pengambilan keputusan manajemen kesehatan dapat berupa pengembangan rencana strategis dan alokasi sumber daya kesehatan bagi dinas kesehatan untuk mengakomodasi pelaporan rutin dan perencanaan. Di level fasilitas pelayanan kesehatan, selain digunakan untuk manajemen fasilitas kesehatan audit, perencanaan, manajemen logistik, dan lainnya, juga digunakan untuk mendukung pelayanan pasien dan meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Memahami beban penyakit di masyarakat melalui pemantauan morbiditas dan mortalitas. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program kesehatan. Sebagai tambahan, program pengembangan sistem informasi di Indonesia. Jadi, program pengembangan sistem informasi dimaksudkan untuk mengembangkan sistem informasi yang diperlukan untuk meningkatkan masuknya informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di dunia internasional, serta memperlancar pertukaran dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan sistem perencanaan, pengelolaan, pemantauan kegiatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, untuk kesimpulan materinya, perkembangan teknologi informasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia
dalam memahami komponen teknologi informasi, seperti perangkat keras dan perangkat lunak komputer, sistem jaringan baik berupa LAN ataupun WAN, dan sistem telekomunikasi yang akan digunakan untuk mentransfer data. Kebutuhan akan tenaga yang berbasis teknologi informasi masih terus meningkat. Hal ini bisa terlihat dengan banyaknya jenis pekerjaan yang memerlukan kemampuan di bidang teknologi informasi di berbagai bidang. Juga jumlah SDM berkemampuan di bidang teknologi informasi masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Sekian penjelasan saya mengenai perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.